Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Salvino Arya, PP 151084/2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Vaksinasi Mobile COVID-19 pada Lansia di Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Langsung saja pada bab 1, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 akhir, tepatnya bulan Desember, dunia dikejutkan dengan kemunculan sebuah virus, yakni virus COVID-19. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, di mana virus ini menginfeksi manusia dengan beberapa perkembangan mulai dari binatang ke manusia, dan kemudian menyebar dengan luas dan cepat ke seluruh dunia. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global tanggal 11 Maret 2020. Menurut data WHO, tanggal 29 Januari 2021, total kasus terkonfirmasi COVID-19 di dunia itu mencapai 100 juta lebih, dan total kematian mencapai 2 juta lebih. Sedangkan di Indonesia, total kasus terkonfirmasi positif COVID yaitu sudah mencapai 1 juta lebih, dan total kematian 29.000 lebih. Sehingga Indonesia menempati peringkat pertama kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pembatasan perjalanan dari pusat COVID-19 atau dari China. Kemudian menunjuk 227 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Kemudian pemerintah Indonesia menerapkan langkah social distancing dan memberikan protokol kesehatan 5M, dan juga membentuk satuan tugas untuk respon cepat COVID-19. Yang ketiga juga pemerintah Indonesia melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM yang berjilid-jilid. Kemudian yang keempat tentunya pemberian vaksinasi COVID untuk masyarakat agar imun masyarakat menjadi lebih kuat, di mana pemberian vaksinasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, dan kemudian untuk lebih detailnya diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, beberapa hal dijelaskan, termasuk tentang tujuan vaksinasi. Yang mana tujuan vaksinasi bertujuan pertama untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, yang kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, dan yang ketiga itu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan selain itu juga di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang kelompok prioritas penerima vaksin, seperti yang pertama yaitu kelompok tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik. Yang ketiga masyarakat rentan dari aspek geospasial dan ekonomi, dan yang keempat masyarakat lainnya. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan tentang tahapan-tahapan vaksinasi yang di 3 tahap. Itu tahap pertama dilakukan mulai Januari 2021, tahap kedua dilakukan minggu ketiga Februari 2021, dan tahap kedua dilakukan mulai minggu ketiga Februari 2021, tahap ketiga dilakukan bulan Juli 2021. Kemudian dari data vaksinasi nasional, pemerintah Indonesia menargetkan sasaran vaksinasi nasional sebesar 208 juta lebih jiwa, di mana dari data pertanggal 19 Januari 2022, total penerimaan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai sebanyak 178 juta jiwa, 178 juta jiwa atau 85,59%, dan dosis kedua sebanyak 121 juta jiwa atau 58,37%. Dan untuk
vaksinasi di Sumatera Barat, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan vaksinasi sebesar 4,4 juta lebih jiwa, yang mana dari data pertanggal 19 Januari 2022 total penerima vaksinasi dosis pertama sudah sebanyak 3 juta lebih jiwa, itu sudah mencapai 72,40%, dosis kedua sebanyak 2 juta jiwa atau sudah mencapai 46,94%. Nah, untuk jumlah penerima vaksin COVID-19 per provinsi di Indonesia, urutan tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, dan dosis kedua tertinggi yaitu di Provinsi Jambi. Kemudian, Kota Padang menjadi daerah dengan persentase vaksinasi tertinggi pada tanggal 19 Januari 2022, di mana jumlah vaksinasi dosis pertama sebesar 621.000 jiwa atau 85,48% dari target vaksinasi, dan jumlah vaksinasi dosis kedua sebesar 442.000 jiwa atau sudah mencapai 60,89% dari target provinsi. Kemudian melalui Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Kesehatan Kota Padang demi menunjang kinerja petugas vaksinasi yang ada, vaksinator mendapat pelatihan dan pemahaman terkait vaksinasi COVID yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara online. Yang mana menurut teori Edi Sutrisno menyebutkan bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu melihat pemahaman program yang dapat dilihat dari sosialisasi atau pelatihan. Kemudian dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Padang, Dinas Kesehatan mendelegasikannya kepada pelaksana teknis yaitu puskesmas. Setiap puskesmas melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara rutin 3 hari dalam seminggu, tahap 1, sedangkan tahap 2 pelaksanaan Maret 2021 sampai Maret 2022 dilakukan setiap hari saja. Dilaksanakan setiap hari saja. Kemudian dari update vaksinasi COVID-19 Kota Padang dapat dilihat bahwa vaksinasi lansia masih tergolong yang paling rendah, itu sebesar 75.000 jiwa lebih, yang mana vaksinasi 1 baru mencapai 3%, sedangkan vaksinasi 2 baru mencapai 0%. Rendahnya vaksinasi bagi lansia di Kota Padang dikarenakan banyaknya lansia yang takut divaksin dan adanya larangan oleh anggota keluarganya. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya berita hoax mengenai vaksinasi. Nah, kemudian untuk menyikapi hal itu, Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melakukan langkah dan terobosan, salah satunya bagi masyarakat umum dapat melakukan vaksinasi di puskesmas di masyarakat membawa 2 orang lansia untuk divaksin atau disebut vaksinasi 3-in-1. Selain itu, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang adalah menyebut bola ke masyarakat. Melalui Puskesmas Padang Pasir, Dinas Kesehatan Kota Padang menggagas kegiatan vaksinasi massal bernama Vaksin Mobile. Vaksin Mobile itu merupakan kegiatan vaksinasi yang dilakukan di luar Puskesmas Padang Pasir dalam upaya meningkatkan jumlah vaksinasi di Kota Padang, khususnya Kecamatan Padang Barat. Nah, di mana vaksinasi dilakukan di berbagai tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, di kantor, kelurahan, pasar, dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk melakukan vaksinasi massal. Akan tetapi, seiring berjalannya kegiatan, terdapat beberapa lokasi potensial yang tidak dapat dijangkau pihak Puskesmas Padang Pasir karena adanya keterbatasan lokasi, seperti tidak memungkinkan didirikannya posko vaksinasi COVID-19. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Puskesmas Padang Pasir menghadirkan
mobil vaksin. Kemudian di Puskesmas Padang Pasir sendiri per bulan Juni 2021 baru 650 lansia yang melakukan vaksinasi dari 3.180 lansia yang terdaftar di Puskesmas Padang Pasir. Kegiatan vaksin mobile tidak hanya berfokus pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19, akan tetapi juga kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi COVID-19. Sosialisasi vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan tujuan memberantas hoax terkait vaksinasi COVID-19. Sehingga dari penjelasan di atas, peneliti merumuskan permasalahan bagaimana efektivitas vaksinasi mobile COVID-19 pada lansia di Puskesmas Pasir Kota Padang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan efektivitas vaksinasi mobile COVID-19 pada lansia di Puskesmas Pasir Kota Padang. Manfaat penelitian, studi penelitian yang relevan, ada Nur Hartini, Nita Yolanda, dan Atika Febria Putri. Dan kemudian untuk teori, peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut Edi Sutrisno tahun 2007. Yang pertama pemahaman program, yang kedua tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tercapainya tujuan, yang kelima perubahan nyata, skema pemikiran, definisi konsep, kemudian metode penelitian, deskripsi lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Padang Barat. Lokus penelitian ini yaitu Puskesmas Padang Pasir, yang merupakan salah satu UPTD Dinas Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja yaitu Kecamatan Padang Barat. Langsung saja ke bagian bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama itu pemahaman program. Yang pertama adalah variabel pemahaman program. Pemahaman program dilihat dari sejauh mana vaksinator atau tim vaksinasi dan masyarakat atau penerima vaksin mengetahui dan memahami kegiatan vaksinasi COVID-19. Temuan di Puskesmas Padang Pasir terdapat tim pelaksana kegiatan vaksinasi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang tentang pelaksana kegiatan vaksinasi COVID-19 pada Puskesmas Kota Padang bulan Januari tahun 2021. Yang mana tim pelaksana SK tim pelaksana itu berubah setiap bulannya. Namun di dalam tim tersebut belum termasuk atau tidak terdapat penanggung jawab bagian pengolahan limbah medis. Sehingga di Puskesmas Padang Pasir untuk pengolahan limbah medis itu diberikan atau dilimpahkan tanggung jawab ke bagian kesehatan lingkungan atau bagian Kesling. Kemudian untuk masyarakat, Puskesmas Padang Pasir telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima vaksin. Indikator yang pertama yaitu pemahaman pelaksanaan program. Dalam pemahaman pelaksanaan program itu terdapat alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Dalam alur pelayanan COVID-19 itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahapan pendaftaran atau verifikasi, yang kedua meja pertama screening dan vaksinasi, kemudian yang ketiga meja kedua pencatatan dan observasi. Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pendaftaran tim vaksinasi Puskesmas Padang Pasir, mereka sudah memahami tupoksi dengan baik
sesuai dengan juknis keputusan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian di meja pertama dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas screening dan vaksinasi, tim Puskesmas Padang Pasir sudah memahami tupoksi dengan baik sesuai atau sejalan dengan yang dicantumkan dalam juknis. Kemudian di meja kedua yaitu pencatatan dan observasi. Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara peneliti, petugas pencatatan dan observasi Puskesmas Padang Pasir sudah memahami tupoksi dengan baik. Vaksinasi mobile dalam pelaksanaannya sama saja dengan vaksinasi pada umumnya. Perbedaannya hanya pada lokasi pelaksanaan vaksinasi. Dan vaksinasi kelompok lansia dalam pelaksanaannya juga sama saja dengan kelompok lainnya. Hanya saja vaksinasi lansia termasuk kelompok prioritas di Puskesmas Padang Pasir. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang sosialisasi langsung itu dilakukan untuk pelaksana atau tim vaksinasi, yang juga dilakukan untuk masyarakat atau penerima vaksinasi. Sosialisasi untuk tim vaksinasi atau vaksinator diberikan berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI secara online, yang dimana ada dua pada bulan Desember 2020, yaitu sebanyak 2 orang penanggung jawab vaksinasi dari Puskesmas Padang Pasir. Dilakukan 3-4 hari dengan jadwal pagi sampai sore. Yang kedua, pada bulan Januari 2021, terdapat 3 orang yang mana merupakan vaksinator dari Puskesmas Padang Pasir, 3-4 hari, pagi sampai juga sore. Kemudian pelatihan untuk vaksinator di Puskesmas Padang Pasir juga berupa webinar yang terdiri dari 1-9 tahap yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diikuti lebih dari 20 orang tim vaksinasi Puskesmas Padang Pasir atau semuanya. Kemudian sosialisasi untuk masyarakat. Puskesmas Padang Pasir sudah melakukan sosialisasi yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lintas sektor seperti kelurahan, kecamatan, polsek, dan sekolah. Kemudian sosialisasi tidak langsung. Puskesmas Padang Pasir melakukan sosialisasi tidak langsung melalui baliho, pamflet, dan media sosial seperti Facebook. Kemudian variabel tepat sasaran. Dalam variabel tepat sasaran ini dapat atau dilihat dari tahapan vaksinasi, yang mana tahapan-tahapan tersebut tertuang dalam juknis COVID-19. Tahapan pertama mulai Januari 2021 dengan sasaran kelompok tenaga kesehatan dan lain-lain. Tahapan kedua mulai 3 Februari 2021 sasaran kelompok lansia, petugas pelayanan publik. Tahap ketiga mulai Juli 2021 dengan sasaran kelompok geospasial, sosial ekonomi, masyarakat lain, serta masyarakat lain selain kelompok tahap 1 dan 2. Nah, dalam pelaksanaannya, Puskesmas Padang Pasir baru melaksanakan vaksinasi tahap 2, yaitu bulan Maret 2021. Artinya telat dari tahapan yang seharusnya yang diatur. Per Juni 2021, vaksin lansia masih di angka 20%, atau sekitar 650 lansia dari 3.185 jumlah lansia terdaftar di Puskesmas Padang Pasir. Kemudian, sejak diresmikannya vaksin mobile bulan Oktober 2021, ada 648 lansia vaksin 1 dan 535 lansia vaksin 2. Secara keseluruhan, per Desember 2021,
vaksin lansia di Puskesmas Padang Pasir sudah sebanyak 1.450 untuk vaksin pertama dan 1.402 untuk vaksin kedua. Artinya sudah sebanyak 45%. Sedangkan capaian vaksinasi lansia di Kota Padang sudah mencapai 73,8%. Artinya telah mencapai herd immunity. Kemudian variabel tepat waktu. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 halaman 19-20 untuk penyusunan jadwal layanan vaksinasi dinas kesehatan kabupaten atau kota berkoordinasi dengan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyusun jadwal pelayanan vaksinasi COVID-19 berdasarkan estimasi data sasaran dan pelayanan atau program kesehatan lainnya. Nah, untuk Dinas Kesehatan Kota Padang sendiri, setelah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas, menetapkan pada tahap 1 itu layanan dilakukan 3 kali seminggu, yaitu Selasa, Rabu, dan Sabtu. Namun, dalam pelaksanaannya, vaksinasi tahap 1 Januari sampai Februari 2021 di Puskesmas Padang Pasir dilakukan hampir di setiap hari kerja. Yang mana tempat pelaksanaannya masih berfokus di Puskesmas Padang Pasir. Artinya tidak sesuai dengan jadwal Dinas Kesehatan demi menunjang peningkatan vaksinasi. Kemudian dalam pelaksanaannya, vaksinasi tahap 2 dan 3, yaitu Maret dan Desember, di Puskesmas Padang Pasir dilaksanakan tentunya hampir di setiap hari kerja, namun tempat pelaksanaannya tidak hanya berfokus di puskesmas saja, tetapi di beberapa tempat atau Puskesmas Padang Pasir langsung turun atau terjun menjemput bola ke lapangan melalui program vaksin mobile. Kemudian tercapainya tujuan, variabel tercapainya tujuan. Indikator yang pertama itu mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Untuk mengurangi penularan COVID-19, yaitu diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, mulai dari pencegahan, pemeriksaan, dan pelacakan. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara peneliti di Puskesmas Padang Pasir, melakukan upaya pencegahan secara preventif, mulai dari pengecekan suhu, masker, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jika ditemukan warga yang positif COVID-19, maka akan langsung dibawa ke posko COVID-19 dan langsung dibawa ke RS rujukan Corona sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, kemudian untuk mengurangi penularan atau transmisinya, juga dilakukan karantina atau isolasi. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara, Puskesmas Padang Pasir melakukan karantina dan isolasi sesuai dengan lokasi karantina yang telah ditetapkan di Kota Padang, yaitu di Kampung Melayan, Asrama Haji, dan juga beberapa hotel. Selain itu, karantina juga bisa dilakukan secara mandiri. Adapun fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh pasien yang menjalani isolasi atau karantina di tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang adalah semua kebutuhan ditanggung, mulai dari makanan hingga cuci pakaian yang pendananya bersumber dari APBD. Kemudian indikator selanjutnya menurunkan angka kesakitan dan kematian. Angka kesakitan atau morbiditas dapat dilihat dari kasus positif COVID-19 di Puskesmas Padang Pasir yang bersifat fluktuatif. Sedangkan untuk angka kematian atau mortalitas di Puskesmas Padang Pasir juga bersifat fluktuatif. Dapat dilihat dari grafik case fatality ratio Januari sampai Desember 2021. Upaya yang dilakukan Puskesmas Padang Pasir dengan melakukan aksi jemput bola ke masyarakat atau vaksin mobile. Kemudian variabel indikator mencapai kekebalan kelompok. Untuk herd immunity di Puskesmas Padang Pasir
Target yang digunakan tentunya target kekebalan kelompok Kota Padang atau target keseluruhan di Kota Padang. Pada kasus COVID-19, herd immunity akan tercapai ketika 70% populasi sudah divaksin. Kota Padang telah berhasil mencapai target herd immunity sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan untuk total secara keseluruhan yaitu 991.000 masyarakat yang telah divaksin, dan untuk lansia dengan total 60.000 jiwa. Kemudian variabel perubahan nyata, yaitu dampak program atau dampak dari adanya vaksinasi COVID-19. Yang pertama tentunya kasus positif COVID-19 dan angka kematian COVID-19 semakin menurun. Yang kedua, semakin mudahnya mobilitas dan proses pengurusan keperluan administratif juga lebih mudah karena adanya sertifikat vaksinasi. Itu adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan vaksinasi. Selain itu juga masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan situasi new normal dan juga menjadikan masyarakat lebih kreatif untuk bisa bertahan dan beradaptasi dari aspek ekonomi, seperti mengganti strategi penjualan menjadi strategi yang sebelumnya offline menjadi online. Kemudian masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Padang Pasir, awalnya dilakukan di Puskesmas Padang Pasir, tetapi karena tidak mencapai target vaksinasi, maka Puskesmas Padang Pasir membuat program vaksin mobile, yaitu kegiatan jemput bola. Nah, untuk variabel pertama, pemahaman program, pelaksanaan kegiatan vaksinasi Puskesmas Padang Pasir sudah memahami dengan baik program vaksinasi COVID-19 dan fungsinya, begitupun dengan sosialisasi yang dilakukan dengan baik. Pada variabel tepat sasaran, kegiatan vaksinasi cukup efektif dalam meningkatkan vaksinasi lansia di Puskesmas Padang Pasir. Namun awalnya tidak mencapai target. Pada variabel tepat waktu, meskipun Puskesmas Padang Pasir tidak melaksanakan sesuai dengan jadwal, namun keputusan untuk melakukan vaksin setiap hari kerja dinilai tepat dan efektif karena dapat mencapai target tepat waktu. Pada variabel pencapaian tujuan, secara keseluruhan indikator terhadap tujuan program vaksin COVID bisa dikatakan sudah tercapai dan dilaksanakan dengan cukup baik. Pada variabel perubahan nyata sudah tercapai dengan baik dilihat dari perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya vaksinasi. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan peneliti menilai bahwa program vaksinasi mobile di Puskesmas Padang Pasir telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dikatakan efektif karena tujuan program dapat dicapai. Saran yang pertama, perlu dilakukannya sosialisasi lagi kepada kelompok lansia untuk melakukan vaksinasi. Meskipun tingkat vaksinasi sudah tercapai target, namun vaksinasi lansia di Puskesmas Padang Pasir belum mencapai 60%. Kedua, secara keseluruhan program ini bisa dikatakan cukup baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi puskesmas lain di Kota Padang maupun luar Kota Padang. Yang ketiga, dengan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Padang Pasir diharapkan untuk kedepannya mendapat dukungan dana lebih dari Dinas Kesehatan Kota Padang agar kegiatan vaksin lebih berjalan dengan maksimal. Baiklah, sekian presentasi skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.